Seorang dokter belajar akupresur, menyatukan medis modern dan kearifan tradisional. Dalam upaya memperluas wawasan dan pendekatan penyembuhan, seorang dokter umum mengambil langkah unik dengan mempelajari teknik pijat akupresur, salah satu metode pengobatan tradisional yang sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Bertempat di Rumah Sehat Nurus Shifa Jombang, dokter tersebut mengikuti pelatihan intensif untuk memahami titik-titik vital meridian tubuh dan cara kerja terapi tekanan jari dalam membantu proses penyembuhan alami tubuh. Dengan latar belakang medis yang kuat, ia melihat akupresur sebagai pelengkap yang bisa memperkaya pelayanan kesehatan, terutama dalam menangani keluhan ringan seperti nyeri otot, gangguan pencernaan, hingga stres. Pilihan ini menjadi bukti bahwa dunia medis dan pengobatan tradisional bisa saling melengkapi demi kebaikan pasien. Melalui pelatihan ini, sang dokter tidak hanya belajar teknik, tetapi juga menyelami filosofi penyembuhan alami yang mengedepankan keseimbangan energi tubuh. Sebuah langkah inspiratif yang menunjukkan keterbukaan dan semangat belajar demi menghadirkan layanan kesehatan yang lebih holistik dan manusiawi. Nah, yang menarik hari ini, kita berkesempatan menyimak wawancara dengan seorang dokter asal Pamekasan, Madura, yang punya pandangan progresif tentang dunia kesehatan. Beliau adalah Dr. Ari Yanuar Rahmanto, MC, FIHFAA, yang di tengah kesibukan praktik medisnya, justru sedang mendalami ilmu pijat akupresur di Rumah Sehat Nurus Shifa ini. Sebuah kombinasi yang menarik, bukan? Kita akan menggali lebih dalam mengapa seorang dokter memilih untuk mempelajari akupresur. Apa yang memotivasinya? Bagaimana ia melihat integrasi antara pengobatan modern dan pengobatan tradisional seperti akupresur? Dan, tentu saja, kita akan mencari tahu apa saja pengalaman menarik yang sudah ia dapatkan selama belajar di sini. Mari kita simak bersama. Apa motivasi Anda sebagai seorang dokter mengikuti pelatihan akupresur ini, dokter? Ya, jadi motivasi saya itu untuk menambah pengetahuan dan keterampilan saya dalam membantu penyembuhan pasien ya. Jadi dalam hal akupresur ini ada hal baru memang yang saya temui ya. Nah, yang selama ini kan kadang-kadang pasien tidak cukup dengan obat, tidak cukup dengan nutrisi, gitu ya. Jadi ada kombinasi lain ya, termasuk akupresur ini yang membuat saya mau mempelajari akupresur ini. Baik, dokter. Ini untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pandangan Anda terhadap penggabungan antara pengobatan modern dan metode tradisional seperti akupresur ini? Sangat bagus, karena itu sangat membantu untuk kesembuhan pasien. Seperti yang saya sampaikan barusan ya, jadi ada yang sudah kita obati ya dengan baik obat ini ya istilahnya, ataupun dengan nutrisi fungsional pun masih ada kendala pasien itu untuk sembuh. Jadi misalnya stroke sudah kita obati, kasih nutrisi, tapi masih belum begitu optimal, sehingga kan perlu ada titik sentuh yang kayak nombol ya, ditombol lagi on off-nya, titik syarat itu yang ditemukan di akupresur, sehingga itu yang sangat bagus untuk dikombinasikan dengan pengobatan modern. Ya. Oke dok, selanjutnya masih ada yang ingin kami ketahui ya, dari keterangan jenengan. Apa saja hal baru yang Anda pelajari dari pelatihan akupresur ini yang menurut Anda bisa diterapkan dalam praktek medis sehari-hari? Hal baru mungkin pemahaman baru ya tentang titik meridian. Jadi kalau kita belajar di anatomi fisiologi kedokteran modern ya, jadi kan sudah diajarkan itu dulu waktu kita kuliah itu jalur saraf, jalur otot, pembuluh darah dan sebagainya. Ya tahu anatominya, tahu nama dan fungsinya dan sebagainya. Tapi kan ketika kita mempelajari ini, akupresurnya kan ternyata itu adalah ada titik-titik meridian yang di situ bisa istilahnya dilakukan akupresur sehingga dijadikan sebagai tombol ya untuk on off
tadi ya, jalur-jalur saraf yang misalnya ketika gangguan stroke misalnya dihidupkan lagi gitu. Itu yang hal baru ya, titik meridian. Oke. Bagaimana respon Anda terhadap metode penyampaian materi dan praktek akupresur di Rumah Sehat Nur Sifa ini? Kalau penyampaian materinya bagus, jadi rinci, kemudian juga pengajarnya juga sabar-sabar. Jadi karena walaupun saya dokter kan ya awam dalam hal median tadi, tapi si pengajar ini mentor ini kan ya sabar untuk memberitahu kita titiknya di mana, kemudian teknik keterampilan akupresurnya seperti apa. Jadi bagus sekali. Ini mungkin yang terakhir, Dok. Pertanyaan dari kami. Menurut Anda bagaimana peran akupresur dalam membantu mengatasi masalah kesehatan yang umum di masyarakat? Kalau peran akupresur ya melengkapi apa yang upaya-upaya pengobatan untuk mengatasi masalah kesehatan secara umum ya. Jadi ini kan melengkapi ya. Jadi di luar akupresur ini kan banyak ya pengobatan, baik pengobatan yang konvensional, yang obat, kemudian dengan nutrisi, dengan macam-macam ya, termasuk herbal misalnya. Nah ini akupresur melengkapi. Jadi melengkapi apa yang sudah dilakukan oleh kita para praktisi kesehatan itu. Jadi penting sekali untuk kita libatkan ya tentang akupresur itu dalam hal pengobatan secara umumnya. Jadi akupresur itu adalah bagian dari pengobatan itu ya. Tinggal nanti masyarakat yang bisa milih yang gitu. Terakhir, Dok, mungkin dengan ada satu pesan yang bisa disampaikan dengan rekan-rekan ya seprofesi dengan sebagai seorang dokter ya, mungkin seperti apa yang mungkin bisa disampaikan kepada rekan-rekan seprofesi. Ya, jadi untuk rekan-rekan sejawat dokter ya tidak ada salahnya ya. Ini kan tergantung apa minat kita untuk passion ya, minat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita mengobati pasiennya. Pasien itu kan maunya sembuh kan gitu. Jadi belajar akupresur jangan gengsi. Kan ini kan diistilahkan pengobatan timur, kemudian digolongkan sebagai pengobatan tradisional. Seperti itu ya, tapi kita tidak usah gengsi. Karena ini diperlukan dalam hal keseharian kita sebagai praktisi kesehatan. Tapi ini bukan maksa harus ikut akupresur, tidak. Jadi siapapun yang berminat ya, kita dengan semangat ya, jadi tidak usah gengsi gitu kan. Dan untuk para akupresur ya harus bagi saya ya harus berbangga. Maksudnya akupresur bagian dari upaya pengobatan. Jadi tidak usah ini saya pengobatan tradisional atau dibandingkan modern ini kan dianggap jangan inferior ya. Kita sama sejajar ya, cuma istilahnya aja ini metode tradisional, kemudian di pengobatan medis, pengobatan barat ya gitu. Jadi kita sama-sama sejajar dalam hal memberikan pengobatan kepada pasien, kepada masyarakat. Saya kira itu ya gitu. Oke, terima kasih, Dok, atas obrolan kita ini. Mudah-mudahan dari hasil obrolan kita ini bisa kami sebarluaskan ke masyarakat umum, sehingga masyarakat umum maupun juga kalangan medis bisa termotivasi untuk ada satu perhatian terhadap pengobatan tradisional ini, khususnya pijat akupresur. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum.